Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak soleh dan soleha, kita masih belajar di pembelajaran tematik tema 1, subtema organ gerak hewan. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf bersama dengan Ibu Elza Lutfiani. Anak soleh dan soleha, apakah kalian masih ingat dengan ide pokok? Ingat ya, waktu kelas 4 kalian sudah belajar tentang ide pokok. Apa sih sebenarnya ide pokok itu? Ayo kita bahas bersama-sama di sini. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi inti atau dasar permasalahan suatu paragraf. Nah, nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Tahukah kalian bahwa setiap paragraf pada sebuah teks tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ini sering kita gunakan untuk membuat sebuah paragraf atau karangan. Kita tentukan dulu ide pokoknya, baru kita kembangkan dengan kalimat yang lainnya hingga menjadi sebuah paragraf. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk apa sih kita belajar ide pokok? Ternyata ide pokok bacaan itu berfungsi untuk 1. Sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ingat ya, tadi gue sudah jelaskan bahwa untuk membuat sebuah karangan atau paragraf, kita harus tahu dulu gagasan utama atau ide pokoknya. Kemudian yang kedua, dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh bacaan. Dan yang ketiga, memudahkan kita serta mempercepat kita untuk membaca sebuah bacaan. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Yang pertama adalah kita harus membaca teks atau paragraf tersebut dengan seksama atau teliti, ya. Kemudian yang kedua, cermati setiap kalimat dari kalimat awal dari pertama sampai terakhir. Nah, setelah itu tentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu ada di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Setelah menemukan kalimat utama, kita tandai dulu, beri garis bawah kalimat utama tersebut. Ya. Setelah itu kita gunakan bahasa penulis. Bahasa penulis adalah bahasa yang kita gunakan. Ada di kalimat utama yang kata-katanya kita hilangkan atau kita tambahkan, tetapi tidak merubah dari inti sebuah paragraf. Nah, sampai di sini paham tidak? Insya Allah paham ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita identifikasi ide pokok sebuah paragraf berikut dengan membaca dengan cermat. Hilang. Dan sudah membacanya? Ya, semoga kalian sudah membacanya dengan cermat, seksama, dan teliti. Sudah ditandai kalimat utamanya? Ayo kita bahas bersama-sama ya sekarang. Yuk. Berdasarkan dari paragraf yang tadi kalian baca, kita dapat menentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Sudah ditandain kan tadi? Nah, kalimat utamanya ternyata ada di awal paragraf, yaitu
Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata dan merayap atau merayap. Ya. Nah, dari kalimat utama itu kita tentukan ide pokoknya. Ingat, dengan menggunakan bahasa sendiri atau bahasa penulis. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah reptilia merupakan hewan melata dan merayap. Lihat kan? Ada persamaan dari kalimat utama dan ide pokok. Sama-sama masalahnya adalah tentang reptilia, hewan melata dan merayap. Tetapi tidak ada beberapa kata yang dihilangkan tapi tidak merubah dari inti paragraf tersebut. Nah, dari ide pokok tersebut kita dapat mengetahui isi bacaan secara keseluruhan. Sampai di sini paham? Ya, semoga. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Semoga kalian sudah paham ya dengan materi Bu Elsa. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal nomor 5 di halaman 5. Hasilnya kalian foto dan kirim ke wali kelas masing-masing. Demikian penjelasan dari Bu Elsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.